Indonesia adalah pusatnya kuliner tradisional. Selain memiliki makanan khas di tiap daerahnya, Indonesia juga memiliki cerita menarik di balik lezatnya sajian Nusantara. Mau simak beberapa di antaranya? Yuk, pantengin terus video ini sampai habis, guys. Yang pertama adalah nasi goreng. Siapa sih yang gak kenal nasi goreng? Bahkan BTS aja tahu nasi goreng lezat dari Indonesia ini. Tuh, bener kan guys? By the way guys, tahu nggak sih ternyata ada cerita unik nasi goreng sejak tahun 400 sebelum Masehi loh. Makanan Indonesia yang terdiri dari kombinasi sempurna antara nasi, telur, ayam atau daging, ditambah dengan bumbu-bumbuan khas ternyata mampu membuat nasi goreng menjadi menu favorit yang dinikmati masyarakat. Hidangan spesial ini ternyata bukan asli Indonesia guys, tapi berasal dari Cina, tepatnya dari daerah Yangzhou. Ini terbukti saat kalian mengunjungi daerah tersebut, nasi goreng Yangzhou pasti menjadi makanan favorit di sana. Cerita di balik nasi goreng ini dilatar belakangi ketidaksukaan orang-orang di Cina mengonsumsi nasi sisa. Namun, mereka juga tidak mau boros dan membuang nasi sisa tersebut. Nah, supaya nasi sisa terasa lebih enak, mereka akhirnya menggoreng nasi sisa tersebut dengan lauk pauk sisa lainnya dan menambahkan bawang-bawangan agar rasanya makin nendang. Persebaran nasi goreng ke Indonesia tentu saja tak lepas dari peran pedagang Cina yang merantau ke negeri ini. Dengan cepat, menu ini tersebar karena nasi juga merupakan makanan pokok orang kita. Bumbunya pun mengalami banyak perubahan dari versi aslinya karena disesuaikan dengan bahan-bahan lokal. Ini dia makanan favorit saat musim penghujan. Ya, bakso. Sama seperti nasi goreng, bakso khas Indonesia juga terinspirasi dari makanan Cina yang bernama bakso. Bakso pertama kali dibuat pada awal abad ke-17 di Fuzhou, Cina. Menurut legenda, sejarah bakso berawal dari kasih sayang anak terhadap ibunya. Tercatat pada masa dinasti Ming, ada seorang bernama Meng Bo. Dia hidup bersama ibunya yang sudah tua. Ibunya sangat suka daging-dagingan, dan Meng Bo sangat ingin membuat sajian daging untuk ibunya. Namun sayang, karena sudah tua, ibunya sudah tidak sanggup untuk mengunyah daging lagi. Akhirnya, Meng Bo memutar otak dan mencari cara agar ibunya masih bisa menikmati daging. Lalu, ia mencoba untuk mengolah daging sama seperti mengolah kue mochi, yaitu dengan cara ditumbuk dan digiling agar daging menjadi lembut dan empuk. Olahan daging giling itu kemudian dibentuk bulat-bulat dan direbus sebelum disajikan ke ibunya. Resep buatan Meng Bo pun kemudian tersebar ke penjuru Cina sehingga banyak orang datang untuk mencoba dan mempelajarinya. Tak butuh waktu lama sampai bakso tiba di Indonesia. Dibawa oleh para pedagang Cina, bakso juga menjadi primadona di negeri ini. Sama seperti masakan Cina lainnya, menu ini mengalami peleburan budaya. Yang tadinya terbuat dari daging babi, diubah menjadi daging sapi. Makanan Indonesia ini kemudian dikenal dan selalu disajikan dengan kuah kaldu hangat, mie kuning, sawi, dan tahu. Yummy ya guys. Docang. Nama docang merupakan singkatan dari kata bodo atau bacem, dari oncom dage dan kacang hijau yang menjadi toge. Seporsi docang biasanya berisi daun singkong, toge, lontong, dan sayur oncom dage. Docang memiliki rasa khas tersendiri. Makanan khas Cirebon ini juga lebih enak bila disantap dalam keadaan hangat. Dan biasa disajikan pada pagi hari untuk sarapan. Docang juga merupakan kuliner legendaris yang konon ada hubungannya dengan Wali Songo. Munculnya kuliner docang ini bermula ketika ada seorang pangeran yang sangat membenci para wali karena menyebarkan agama Islam hingga ke pelosok-pelosok Jawa. Pangeran tersebut berencana untuk meracuni para wali dengan membuat jenis makanan baru dari sisa-sisa makanan dari para sultan yang tidak habis dan dinamai docang.
Makanan yang sudah dibubuhi racun itu dihidangkan untuk para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam makanan bernama docang tersebut tidak berpengaruh. Malah setelah memakan docang, para wali justru begitu menyukai docang. Rujak cingur. Nah, kalau ini orang Surabaya pasti tahu. Rujak cingur merupakan salah satu makanan tradisional di daerah Jawa Timur dan mudah ditemukan di Surabaya. Konon, makanan ini berawal dari cerita turun-temurun yang diyakini berasal jauh dari negara Mesir dengan Raja Fir'aun Hanyokrowati. Sang Raja Fir'aun meminta seluruh juru masak istana membuatkan makanan paling enak untuk dirinya yang sedang berulang tahun. Tapi ternyata tak ada satupun makanan enak sesuai seleranya setelah dicicipi oleh raja. Kemudian diceritakan seorang bernama Abdul Rozak yang dibawa pengawal untuk menghadap raja karena ingin menghidangkan satu masakan untuk raja. Abdul Rozak ini membawa makanan dengan dibungkus daun. Setelah dicek keamanannya oleh ahli kesehatan kerajaan, raja pun mencicipinya. Ternyata makanan Rozak disukai oleh raja. Raja bahkan makan dengan lahap hingga keringat bercucuran karena pedas. Sebagai imbalan, Abdul Rozak diberi hadiah tanah, kapal, dan akan dijadikan juru masak istana. Namun, ia lautnya dan memberikan resep masakannya. Abdul Rozak pun mengembara dan tibalah ke Tanjung Perak, Surabaya di kala masa perdagangan. Kemudian, ia menyebarkan resep masakan tersebut. Karena kesulitan mendapat cingur onta, ia pun mengganti dengan cingur sapi dan mengganti beberapa bumbu dengan yang mudah didapat. Masakannya pun juga disukai masyarakat karena sedap. Nah guys, mau cerita menarik tentang masakan Nusantara yang lain? Terus tonton AOC Channel dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita guys. See you next week!